Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananta Putra Kanoko dengan NIM 230101191302221. Saya dari kelompok 10 kelas IPTD akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari data lemak dan protein susu sapi perah FH. Peternakan sapi perah adalah usaha yang memiliki tingkat kesulitan manajemen yang cukup tinggi, sehingga diperlukan evaluasi yang teratur dan cermat untuk memastikan produktivitas ternak yang optimal. Produktivitas susu sapi perah sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan genetik, sehingga peternak harus bisa mengendalikan kedua aspek tersebut agar usaha peternakan berjalan lancar. Sifat genetik secara khusus memerlukan pendataan yang ketat agar peternak bisa melakukan perbaikan mutu genetik. Pencatatan tersebut harus berisikan informasi mengenai ternak per individu yang meliputi identitas sapi, produksi susu, kesehatan ternak, dan data reproduksi. Data tersebut sangat bermanfaat dalam program seleksi, sehingga dapat meningkatkan kualitas manajemen peternakan. Susu sapi perah dapat dievaluasi dengan menguji kandungan nutrisinya sebagai indikator kualitas susu sapi perah. Kandungan nutrisi yang didapatkan kemudian dapat dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitasnya. Biasanya, orang yang baru mendengar ketiga istilah berikut, heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas akan sering bertanya, apa pengertian dari ketiga istilah tersebut, bagaimana cara menghitungnya, dan apa manfaatnya. Nah, saya akan menjelaskan ketiga istilah tersebut melalui contoh soal beserta datanya. Nah, berikut adalah contoh soalnya, yakni berapa nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas protein dan lemak susu sapi perah FH dari data berikut ini. Nah, ini adalah datanya. Kita bisa melihat ada 4 pejantan dan 5 betina yang dikawini oleh 4 jantan, sehingga jumlah ada 20 data. 20 data tersebut ada 6 macam. Nah, protein 1 lengkap 20 data, protein 2 lengkap 20 data, sedangkan protein 3 hanya 12. Sedangkan yang lemak 1 lengkap 20 data, lemak 2 lengkap 20 data, dan lemak ketiga hanya 12 data. Nah, untuk heritabilitas, berikut adalah daftar atau tabel sidik ragamnya. Faktor koreksi dinyatakan dengan Y titik-titik kuadrat per N titik, sedangkan derajat bebasnya diketahui 1. Antar pejantan dinyatakan dengan S. Derajat bebas dari antar pejantan DBS dinyatakan dalam S-1. Derajat bebas dari antar anak dalam pejantan W atau DBW dinyatakan dengan N-S. Nah, JKS atau jumlah kuadrat antar pejantan dinyatakan dengan sigma I YI kuadrat per NI dikurangi FK. Sedangkan jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dinyatakan dengan sigma I sigma K dari Y IK kuadrat dikurangi sigma I YI kuadrat per NI. Nah, dari data yang tadi kita bisa simpulkan bahwa terdapat 5 NI N20 S4 K5. K menyatakan jumlah betina dari satu pejantan, S menyatakan jumlah pejantan, NI juga sama dengan K, sedangkan N total dari seluruh data, yaitu 20 dari atas sampai bawah. Nah, untuk rumusnya dari sigma S kuadrat sama dengan KTS min KTW per K, dan sigma W kuadrat sama dengan KTW. Untuk heritabilitasnya sendiri atau dinyatakan dalam H kuadrat sama dengan 4 sigma S kuadrat per sigma S kuadrat ditambah sigma W kuadrat.
Nah, tadi saya belum menjelaskan tentang kuadrat tengah S dan kuadrat tengah W. Sebenarnya lebih gampang karena kuadrat tengah S hanya dinyatakan dalam JKS per DPS. JKS bisa dapat dari sini, sedangkan DPS-nya dapat dari sini. Nah, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dinyatakan dalam JKW per DPW. Sedangkan kuadrat tengah harapan KTH dari antar pejantan S atau KTHS dinyatakan dalam sigma W kuadrat ditambah K1 dikali sigma S kuadrat. Sedangkan kuadrat tengah harapan dari antar anak dalam pejantan W atau KTHW sama dengan sigma W kuadrat. Nah, dari keseluruhan data, saya akan menghitung heritabilitas protein 1 dari susu sapi terlebih dahulu. Nah, kita bisa melihat bahwa betinanya ada 5, yakni dinyatakan dalam K atau Ni, sedangkan pejantannya adalah S, yaitu 4. Nah, jumlah data dinyatakan dalam N sama dengan 20. Ada 20 data di sini. Berikut adalah daftar sidik ragamnya. Dari keseluruhan data kita bisa menghitung bahwa faktor koreksi didapat 127,87, JKS 0,2536 dan lain-lain. Nah, untuk heritabilitas sendiri kita bisa menghitung dan didapat hasil 0,6362. Yang kedua adalah heritabilitas protein kedua susu sapi. Berikut ada datanya. Rumusnya juga sama dengan heritabilitas protein 1 susu sapi, yakni dengan menghitung FK, JKS, JKW, KTS, KTW, KTHS, KTHW, dan heritabilitasnya itu H kuadrat. Nah, berikut ada hasilnya, yaitu 0,6735. Yang berikutnya adalah heritabilitas lemak 1 susu sapi. Berikut adalah hasilnya, yaitu 0,394. Dan yang terakhir adalah heritabilitas lemak kedua susu sapi. Berikut adalah datanya. Nah, hasilnya heritabilitasnya adalah 0,3702. Sekarang kita membahas korelasi genetik. Korelasi genetik juga hampir sama dengan heritabilitas, yakni menghitung faktor koreksi, lalu menghitung jumlah hasil kali antar pejantan, jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan, hasil kali rata-rata dari antar pejantan, hasil kali rata-rata dari antar anak dalam pejantan, dan hasil kali rata-rata harapan dari antar pejantan beserta antar anak dalam pejantan. Untuk faktor koreksi dari korelasi genetik dihitung menggunakan X dikali Y per N. Untuk jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dihitung dengan sigma I XI dikali YI per NI dikurangi FK. Sedangkan untuk jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan dihitung dengan sigma I sigma K XIK dikali YIK dikurangi sigma I XI dikali YI per NI. Hasil kali rata-rata dari antara pejantan atau HKRS dihitung dengan JHKS per DPS. Sedangkan hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW dihitung dari JHKW per DPW. Nah, hasil kali rata-rata harapan atau HKRH dari antar pejantan, yakni S, dihitung dengan menjumlahkan COV W ditambah K1 COV S. Sedangkan HKRHW atau hasil kali rata-rata harapan antara anak dalam pejantan dihitung sama dengan COV W atau sama dengan HKRW. Untuk rumus dari COV S itu sendiri adalah HKRS dikurangi HKRW per K. Sedangkan COV W seperti yang disebutkan tadi sama dengan HKRW.
Nah, untuk korelasi genetiknya sendiri atau RG dihitung dengan menjumlahkan dari 4 dikali cos S per akar dari 4 sigma S kuadrat dari X dikali 4 kali sigma S kuadrat dari Y. Berikut adalah korelasi genetik protein 1 dan lemak 1 susu sapi. Nah, kita bisa simpulkan bahwa terdapat 5 betina dan 4 bejantan yang masing-masing memiliki 2 tata, yakni protein 1 yang disimpulkan dengan X dan lemak 1 yang disimpulkan dalam Y. Berikut adalah daftar atau tabel sidik ragamnya. Sedangkan untuk hasil dari korelasi genetik itu sendiri, ditemukan bahwa korelasi genetik protein 1 dan lemak 1 susu sapi adalah 0,4294. Untuk yang kedua, sama seperti yang pertama, yaitu menghitung korelasi genetik protein 1 dan lemak 2 susu sapi. Data yang diubah hanyalah lemak kedua, menyesuaikan dengan data yang sudah ada. Berikut adalah hasil dalam tabel sidik ragam. Untuk korelasi genetik itu sendiri, ditemukan bahwa nilai korelasi genetik protein 1 dan lemak 2 susu sapi adalah 0,5643. Yang ketiga adalah korelasi genetik protein kedua dan lemak 1 susu sapi. Berikut adalah datanya. Kemudian dihitung seluruhnya dan inilah tabel sidik ragamnya. Setelah itu kita menghitung korelasi genetiknya itu juga, yakni 0,8506. Dan yang terakhir dari korelasi genetik yaitu menghitung nilai korelasi genetik protein 2 dan lemak 2 susu sapi. Berikut adalah datanya. Kemudian tabel sidik ragamnya. Untuk data itu sendiri, ditemukan bahwa korelasi genetik protein 2 dan lemak 2 susu sapi ialah 0,6539. Setelah menghitung heritabilitas dan korelasi genetik, berikutnya kita menghitung repeatabilitas. Repeatabilitas dibagi menjadi dua, yakni repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas dihitung dengan sigma X dikali Y dikurangi dalam kurung sigma X kurung tutup dikali sigma Y per N, lalu dibagi dengan akar dari sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X yang dikuadratkan per N dikali sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y yang dikuadratkan per N. Berikut adalah data repeatabilitas protein susu sapi, di mana setiap individu menyatakan dua penampilan sifat. Nah, untuk repeatabilitas protein susu sapi antar kelas ditemukan 0,8220725242633 atau dibulatkan menjadi 0,822. Yang kedua adalah repeatabilitas lemak susu sapi. Rumusnya juga sama dengan repeatabilitas protein susu sapi. Berikut datanya. Nah, untuk hasilnya, nilai repeatabilitas lemak susu sapi antar kelas adalah 0,95240944755593 atau dibulatkan menjadi 0,952. Yang terakhir adalah repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas dalam kelas berbeda dengan repeatabilitas antar kelas. Repeatabilitas dalam kelas menggunakan data individu yang menyatakan penampilan sifat lebih dari 2. Nah, berikut adalah tabel sidik ragam yang berisikan rumus-rumus dari repeatabilitas dalam kelas. Bisa kita lihat bahwa
Tabel CD ragam dari heritabilitas dalam kelas sangat mirip dengan heritabilitas. Bedanya, untuk individu dinyatakan dengan B untuk antar pejantan dan pengukuran dalam individu dinyatakan dengan W. Untuk faktor koreksi dihitung menggunakan Y kuadrat per M titik. Jumlah kuadrat antar pejantan atau JKB dihitung menggunakan sigma I YI titik kuadrat per MI dikurangi FK. Jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dihitung menggunakan sigma I sigma J YIJ kuadrat dikurangi sigma I YI titik kuadrat per MI. Untuk derajat bebasnya antar pejantan atau DBB dihitung dengan N dikurangi 1, sedangkan derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW dihitung N dalam kurung MI dikurangi 1. Untuk kuadrat tengahnya, kuadrat tengah antar pejantan atau KTB dihitung menggunakan JKB per DBB, sedangkan kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW dihitung menggunakan JKW per DBW. Nah, yang terakhir adalah kuadrat tengah harapan atau KTH dari antar pejantan atau KTHB dihitung menggunakan sigma W kuadrat ditambah K1 dikali sigma B kuadrat, sedangkan kuadrat tengah harapan W sama dengan kuadrat tengah W sama dengan sigma W kuadrat. Untuk sigma B kuadrat sendiri dihitung dengan KTB dikurangi KTW per K, dan yang disebutkan sebelumnya bahwa sigma W kuadrat sama dengan KTW. Untuk repeatabilitas dalam kelas sendiri adalah sigma B kuadrat per sigma B kuadrat ditambah sigma W kuadrat. Berikut adalah data repeatabilitas protein susu sapi di mana setiap individu memiliki penampilan lebih dari 2. Dalam data ini terdapat 3 kali penampilan, yakni protein 1 atau X, protein 2 Y, sedangkan protein ketiga Z. Nah, kita bisa lihat bahwa tabel CD ragamnya juga hampir sama dengan heritabilitas, namun berbeda data. Berikut adalah datanya. Untuk akhir, repeatabilitas protein susu sapi dalam kelas hasilnya adalah 0,5959. Lalu, untuk repeatabilitas lemak susu sapi dihitung juga sama dengan repeatabilitas protein susu sapi dalam kelas. Berikut adalah datanya. Kemudian sama seperti sebelumnya, dihitung faktor koreksi, jumlah kuadrat tengah, dan kuadrat tengah harapan dari seluruh data. Nah, setelah ketemu, kita mencari repeatabilitas lemak susu sapi dalam kelas itu sendiri. Nah, ketemu hasilnya adalah 0,6412. Setelah kita mengetahui nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari seluruh data lemak dan susu sapi, lalu kita akan membahas tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas itu sendiri. Heritabilitas adalah parameter genetik yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu genotip pada suatu populasi dalam mewariskan sifat yang dimilikinya. Nilai heritabilitas merupakan suatu pendugaan yang mengukur nilai keragaman penampilan suatu genotip dalam suatu populasi, khususnya yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Koefisien heritabilitas memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1. Contoh, heritabilitas dengan nilai 0,7 artinya penampilan suatu sifat disebabkan oleh pengaruh genetik sebesar 70% dan pengaruh lingkungan sebesar 30%. Namun, perbedaan atau keragaman penampilan sifat antar individu pada populasi disebabkan oleh keragaman genetik aditif antar individu. Pada praktikum ini menghasilkan 4 data heritabilitas yang masing-masing menyatakan nilai heritabilitas dari kandungan protein 1, protein 2, lemak 1, dan lemak 2 susu sapi perah.
Rata-rata nilai heritabilitas kandungan protein pada susu sapi yang didapatkan adalah 0,6549 atau 65,49%. Sedangkan rata-rata nilai heritabilitas kandungan lemak pada susu sapi perah yang didapatkan adalah 0,3821 atau 38,21%. Nilai heritabilitas protein susu sapi yang didapatkan melebihi standar, yakni 47%, sedangkan heritabilitas lemak susu sapi yang didapatkan juga melebihi standar, yakni 27%. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas susu sapi tersebut, yakni jenis pakan, genetik, unsur udara lingkungan, kandang, dan lain-lain. Yang kedua adalah korelasi genetik. Korelasi genetik adalah korelasi dari pengaruh genetik aditif atau nilai pemuliaan antara kedua genotip. Nilai korelasi genetik bisa positif dan negatif. Bila nilai korelasi genetik adalah positif, maka jika satu sifat terdapat peningkatan, sifat lainnya juga meningkat. Nah, jika korelasi genetik antar dua sifat bernilai positif dan tinggi, artinya mendekati nilai 1, memperlihatkan bahwa seleksi terhadap satu sifat akan memperlihatkan respon pada sifat lain sekaligus. Jika nilai korelasi genetik yang diperoleh adalah negatif, maka seleksi terhadap sifat pertama pada kelompok tetua akan berpengaruh terhadap sifat kedua dari keturunannya. Koefisien korelasi genetik juga dinyatakan sebagai persentase, sehingga nilainya bisa dari -1 atau -1 sampai dengan +1. Pada praktikum ini, dihasilkan 4 data korelasi genetik antara kandungan protein dengan lemak pada susu sapi. Rata-rata nilai korelasi genetik kandungan protein dan lemak pada susu sapi didapatkan adalah 0,6245. Namun, sampai saat ini belum ada data konkret yang menjadi standar nilai korelasi genetik antara kandungan protein dan kandungan lemak pada susu sapi. Lalu yang terakhir adalah repeatabilitas. Repeatabilitas adalah kemampuan dalam pengulangan suatu sifat pada ternak. Repeatabilitas juga bisa disebut sebagai ukuran tingkat hubungan antara produksi pada periode pertama dengan periode berikutnya pada suatu ternak yang sudah memiliki lebih dari satu catatan produksi. Repeatabilitas juga dapat digunakan untuk menduga pengaruh lingkungan yang sifatnya permanen. Nah, sama seperti koefisien korelasi genetik, koefisien repeatabilitas memiliki nilai rentang dari -1 atau -1 sampai dengan +1. Repeatabilitas ada dua jenis, yakni korelasi antar kelas dan korelasi dalam kelas. Korelasi antar kelas, seperti yang disebutkan tadi, dipakai untuk menduga nilai repeatabilitas sifat dari suatu kelompok individu yang masing-masing hanya memiliki dua catatan penampilan dari suatu sifat. Sedangkan korelasi dalam kelas dipakai untuk menduga repeatabilitas sifat dari suatu kelompok individu yang masing-masing memiliki catatan penampilan terhadap sifat sebanyak lebih dari 2 kali. Praktikum ini menghasilkan 2 data repeatabilitas antar kelas dan 2 data repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas dari kandungan protein dan lemak susu sapi yang didapatkan secara berturut-turut adalah 0,8221 dan 0,9524. Sedangkan repeatabilitas dalam kelas dari kandungan protein dan lemak susu sapi secara berturut-turut adalah 0,5959 dan 0,6412. Kesimpulan, praktikum ini menghasilkan 4 data heritabilitas, 4 data korelasi genetik, 2 data repeatabilitas antar kelas, dan 2 data repeatabilitas dalam kelas. Nilai heritabilitas yang didapatkan ialah heritabilitas kandungan protein 1, protein 2, lemak 1, dan lemak 2 susu sapi perah. Rata-rata nilai heritabilitas kandungan protein pada susu yang didapatkan adalah 0,6549 atau 65,49%. Sedangkan rata-rata nilai heritabilitas kandungan lemak pada susu yang didapatkan adalah 0,3821 atau 38,21%. Rata-rata nilai korelasi genetik kandungan protein dengan lemak pada susu yang didapatkan adalah 0,6245.
Repeatabilitas antar kelas dari kandungan protein dari lemak susu sapi yang didapatkan secara berturut-turut adalah 0,8221 dan 0,9524, sedangkan repeatabilitas dalam kelas dari kandungan protein dan lemak susu sapi secara berturut-turut adalah 0,5959 dan 0,6412. Sekian penjelasan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari saya. Maaf bila ada kesalahan pada penyebutan atau data saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.